Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim, bersilaturahim, dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Kita bersyukur pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat, bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, melanjutkan materi akhlak. Pada beberapa 2 kali pertemuan yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan materi tentang revitalisasi akhlak, penguatan atau memperkokoh akhlak dalam hidup. Materi kedua adalah membangun akhlak prioritas. Dan pagi ini kita akan mengkaji urgenitas akhlak dalam ajaran Islam. Maksudnya, urgen itu penting, mendasar, amat sangat dibutuhkan, terutama sekali ketika akhir zaman ini ada kecenderungan kuat masyarakat kita mengalami defisit moralitas, mengalami dekadensi moral, mengalami miskin akhlak. Nah, sebenarnya tanpa latar belakang itu, akhlak itu tetap urgen, tetap penting. Bapak Ibu, apalagi dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak itu mengandung nilai dasar dan menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting dalam mengatur kehidupan umat manusia. Nah, kurikulum tentang urgenitas akhlak itu minimal 8 materi. 8 materi ini semuanya mengarah kepada bukti bahwa akhlak itu amat sangat penting, tidak bisa diabaikan. Orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak, orang tidak akan hormat. Orang punya jabatan tidak berakhlak, tambah tidak terhormat. Di mana-mana dilecehkan orang, dihina orang, dicaci maki orang. Mengapa? Karena jabatan tidak berlandaskan akhlakul karimah. Orang tidak bisa disebut beriman kalau tidak berakhlak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 8 materi ini kalau kita bahas, kira-kira kalau kuliah itu ya 1 semester. Karena materinya banyak, sedangkan kajian ahad pagi masyarakat madani cuma 1 jam. Lebih sak menit wis toleh. Kok gak mari-mari sih gitu. Karena itu saya akan
sak mampunya saya menjelaskan materi ini, kalau bisa ya separuh dulu, yang penting utuh ya. Pemahaman kita menjadi utuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buktikan urgenitas akhlak yang pertama, yaitu akhlak mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Jadi begini Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa 3 misi besar. Misi yang pertama adalah menyampaikan kalimatul wahdah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ibnul Qayyim al-Jauzi menegaskan, seluruh rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu membawa misi seragam. Semua rasul itu menyampaikan akidah, tauhid, keimanan yang sama, sumbernya dari kalimatul wahdah, yaitu la ilaha illallah. Itu misi utama. Oleh karena itu, tidak mungkin ada nabi mengajarkan akidah selain la ilaha illallah, itu tidak mungkin. Karena para nabi dan rasul itu terikat perjanjian dengan Allah, namanya mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang berat, perjanjian kokoh, perjanjian yang agung, tidak mungkin nabi itu berkhianat. Tidak mungkin rasul itu menyimpang dengan perjanjian dengan Allah. Itu misi pertama. Misi kedua adalah mengajarkan nilai-nilai humanisme. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul diutus oleh Allah itu untuk menebar ajaran cinta dan kasih sayang, ajaran kemanusiaan kepada seluruh alam. Tidak hanya manusia, tapi binatang, ekosistem, tanaman, itu juga termasuk memperoleh rahmatan lil alamin. Yang ketiga, misi besar Rasul itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya, mengapa Rasul tidak mengatakan makarimal iman? Mengapa tidak makarimal ibadah? Mengapa tidak makarimal syariah wal muamalah? Tapi mengapa makarimal akhlak? Pengertiannya 2. 1, yang dimaksud makarimal akhlak itu adalah ajaran akhlak Rasul ini menyempurnakan ajaran-ajaran akhlak yang pernah disampaikan oleh Rasul-Rasul terdahulu. Muara kesempurnaannya ada di dalam pribadi Rasulullah. Maka akhlak Rasulullah itu akhlak yang direkomendasi oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Itu pernyataan Allah. Jadi akhlak Rasul itu akhlak yang recommended. Karena yang merekomendasi adalah Allah. Maka selanjutnya Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi makarimal akhlak itu maknanya seperti itu. Menyempurnakan seluruh ajaran akhlak yang pernah disampaikan oleh Rasul-Rasul terdahulu. Yang kedua, makarimal akhlak itu adalah bahwa akhlak itu menyempurnakan seluruh sistem ajaran Islam. Sistem ajaran Islam itu seperti gambar ini Bapak Ibu. Bahwa seluruh ajaran Islam itu mengandung ajaran akidah, keimanan, ketauhidan. Yang kedua, ajaran Islam itu mengandung syariat, norma,
kaidah, aturan yang mengatur tentang ibadah dan muamalah. Nah, ibadah itu dibagi menjadi dua, ibadah mahdzah dan ibadah ghairu mahdzah. Nah, sedangkan muamalah itu materinya seluas kehidupan. Islam itu mengajarkan sistem ekonomi yang kemudian terkenal dengan ekonomi syariah. Islam juga mengatur kehidupan sosial. Islam juga mengatur persoalan politik. Tidak bisa Islam dipisahkan dengan politik. Karena Nabi Muhammad ketika di Madinah, beliau sebagai negarawan yang bisa membangun desa yang bernama Yasrib menjadi Madinah. Nabi-nabi yang diangkat oleh Allah, rasul-rasul yang diangkat oleh Allah, sekaligus menjadi raja, seperti Nabi Daud jadi raja, Nabi Sulaiman jadi raja. Karena beliau sebagai rasul sekaligus sebagai raja, berarti memerankan peran politik. Hanya politiknya, politik yang santun, yang sopan, yang berakhlak, tidak seperti politisi sekarang. Halo. Jadi Islam itu tidak pisah dengan politik. Iptek, budaya, seni, filsafat, semua ada di wilayah muamalah. Induknya adalah syariat. Nah, sekarang disinilah urgenitas akhlak. Akhlak itu posisinya menyempurnakan akidah, menyempurnakan syariah, menyempurnakan ibadah, dan menyempurnakan muamalah. Tanpa akhlak, sistem ajaran Islam tidak bernilai sama sekali. Nah, sekarang mari kita buktikan. Bukti akhlak menyempurnakan akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempurnaan iman ditentukan oleh kesempurnaan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Makna hadis ini adalah akhlak itu barometer iman. Mukmin harusnya berakhlak mulia. Iman dan akhlak seperti dua sisi mata uang. Kalau mukmin harus ditandai dengan akhlak mulia. Kalau mengaku beriman akhlaknya rusak, ya imannya ikut rusak seperti akhlaknya itu yang sudah rusak. Iman membimbing akhlak, sedang akhlak menyempurnakan keimanan. Bersifat komplementer. Dan semakin tinggi akhlak seseorang menjadi bukti tingginya iman seseorang. Maka akhlak tercela, tanda iman tidak terbina dengan baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Berarti kita sudah membuktikan ternyata akhlak itu menyempurnakan iman. Akhlak menyempurnakan merupakan indikator keimanan. Semua ciri orang beriman dalam hadis Nabi ini adalah merupakan indikator-indikator. Bapak Ibu, mari kita cermati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tiga hal ini mengapa Rasulullah mengkaitkan iman kepada Allah dan hari akhir. Seperti ada lompatan.
Kalau jawaban Rasul ketika ditanya malaikat Jibril mahwal iman, Rasul menegaskan iman itu seperti rukun iman itu. Percaya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, baru kiamat, hari akhir. Namun iman kedua, tiga, empat itu tidak muncul dalam hadis. Kalau linear gitu kan, man kana yu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli kan, baru kemudian wal yaumil akhir. Tapi tiga keimanan itu disembunyikan oleh Rasul. Ada lompatan yang sangat serius. Artinya apa? Akhlak itu sampai ke akhirat. Orang berakhlak mulia di akhirat nanti jadi orang mulia. Orang berakhlak tercela, hina, dan nista di akhirat nanti juga begitu nasib. Karena itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam itu akhlak, menandakan orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena apa? Ucapan yang baik sampai ke akhirat. Sama, ucapan yang jelek juga sampai di akhirat. Demikian pula orang beriman itu ditandai dengan memuliakan tetangga. Karena apa? Sebagai makhluk sosial nggak bisa lepas dengan kehidupan dan peran jasa tetangga. Tidak bisa hidup sendiri. Demikian pula menghormati tamu, semua indikator-indikator keimanan yang ditandai dengan akhlakul karimah. Maka kalau orang mengaku mukmin tapi lisannya termasuk lambe turah, pernah dengar kata lambe turah? Ya bukan dumble itu bukan, lambe turah itu ya kemana-mana, ember gitu loh Pak. Nah itu imannya dipertanyakan. Kalau seorang mukmin ibadahnya bagus, kok dengan tetangga ngajak gegeran terus, ini dipertanyakan. Demikian pula setiap ada tamu tidak pernah dihormati, nggak pernah dimuliakan, maka itu indikator. Karena itu Bapak Ibu, iman itu sempurnanya ditentukan oleh akhlak. Nah, Aisyah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mukmin dengan budi pekerti yang baik dapat mengejar derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu sholat malam. Apalagi orang itu selalu berpuasa, selalu sholat malam, akhlaknya bagus, sempurna. Karena itu akhlak ini levelnya tinggi sekali sebagai penyempurna iman. Dalam riwayat Tirmizi dari Abdullah dari Al-Mubarak, beliau menuturkan budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, ramah, santun, bersahabat, penuh keakraban, memberi pertolongan dalam kebaikan, ta'awun, dan mencegah sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Itulah yang disebut dengan budi pekerti yang mulia. Nah sekarang kita buktikan yang kedua. Akhlak itu menyempurnakan ibadah. Seluruh ibadah harus disempurnakan dengan akhlak. Kita ambil contoh sholat Bapak. Sholat itu dapat dikategorikan sah kalau syarat rukunnya terpenuhi. Baru sah. Kalau syarat rukunnya tidak terpenuhi, sholat itu menjadi tidak sah. Kemudian, sholat dapat dikategorikan sempurna apabila sholat yang dikerjakan selain memenuhi syarat dan rukun juga memenuhi akhlak. Contoh,
Di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah panggil anak cucu Adam. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Bapak Ibu, sholat itu busananya harus sepatutnya untuk menghadap Allah. Tidak bisa sholat berbusana asal-asalan. Walaupun secara syariat sudah nutup aurat, sudah suci, sudah bersih, tapi harus patut. Misalnya, seorang laki-laki sholat pakai kaos, pakai celana atau pakai sarung, suci, dan syaratnya terpenuhi, sholat itu sah, tapi tidak sempurna, karena menghadap Allah tidak menggunakan busana sepatut. Waspada, sebentar lagi. Sekarang sudah kampanye ya. Biasanya berbagi kaos partai politik. Nah, seringkali habis kampanye terus sholat. Allah disuguhi kaos partai politik. Ya, maka waspada yang mendukung, tolong kalau sedang kampanye bawa baju untuk sholat. Sehingga kaosnya nanti dilepas, apalagi sudah keringetan habis kampanye. Dilepas, ganti baju yang sepatutnya menghadap Allah. Al-A'raf 31 jadi patokan. Karena itu, kalau sholat pakai kaos oblong, kaos partai lagi, atau kaos sponsor, kecap, sponsor kecap, sponsor baterai. Masa Allah yang ngasih segalanya disuguhi busana yang tidak sepatutnya. Karena itu akhlak ibadah ini Bapak Ibu sangat menyempurnakan. Menyempurnakan ibadah. Tidak cukup ibadah itu hanya berdasarkan syariat, tapi harus disempurnakan dengan akhlak, terutama akhlak berbusana. Ambil contoh lagi. Dalam musnad Imam Ahmad dari Rasulullah bersabda, aswa'un nasi sarikotan, aswa'un nasi sarikotan ladhi yasriku min sholati. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Rasul menegaskan, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasul menegaskan, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi, kalau rukuk belum sempurna sudah iktidal, iktidal belum tegak lurus sudah sujud, ini sama dengan mencuri sholat dan dimasukkan kategori sejahat-jahat pencuri. Karena apa? Yang dicuri itu haknya Allah. Seluruh sholat, rangkaian sholat itu memenuhi haknya Allah. Maka hak Allah jangan dikurangi. Hak Allah jangan dikorup. Hak Allah jangan dicuri. Maka Rasulullah dengan tegas sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Maka disinilah diperlukan tumak nina. Nah, tumak nina itu materi akhlak. Maka sholat yang dilakukan dengan cepat, kilat, seperti bis malam itu. Nah, ini sholat yang tidak berakhlak. Karena itu sholat itu sempurnanya kalau berakhlak, yaitu
tumak. Apalagi terawih 23 rakaat 7 menit. Heboh. Biar dinilai sendiri. Sekarang akhlak itu menyempurnakan syariat. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan syariat tidak boleh mengabaikan akhlak. Karena berakibat pelaksanaan syariat menjadi cacat, tidak sempurna, bahkan dapat membatalkan pelaksanaan syariat. Ambil contoh. Kesempurnaan pelaksanaan syariat tidak lepas dari akhlak, seperti syariat menyembelih binatang. Tidak cukup hanya dengan membaca asma Allah, tetapi harus menggunakan pisau yang tajam agar tidak menzolimi binatang. Waktu saya mengkaji hadis ini, Bapak Ibu, saya merenung. Seandainya Rasulullah tidak berpesan, wal yuhidda hadukum safrotahu fal yurih dzabihatahu. Andai kata tidak menyatakan itu, orang nyembelih binatang itu yang penting baca asma Allah. Yang penting mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cari jalan pintas. Jika repot dicepitkan pintu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kertas. Bisa jadi. Atau diongkek bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Atau langsung diganjo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Selain secara syar'i mengucapkan asma Allah sehingga menjadi binatang yang halal dikonsumsi, memperlakukan binatang sembelian harus berakhlak dengan cara menggunakan pisau yang tajam. Tidak boleh pakai gergaji. Apalagi belih kambing, belih sapi. Tidak boleh, harus berakhlak itu. Merobohkan sapi itu juga harus ditenangkan. Jangan sampai gelisah sapinya. Maka tidak boleh sedang menyembelih sapi diperlihatkan sapi-sapi yang akan disembelih, stres. Itu juga tidak berakhlak. Nah, Bapak Ibu, sekarang syariat jual beli. Tidak cukup memenuhi syarat dan rukun jual beli, tapi harus disempurnakan dengan akhlak. Seperti akhlak menawar bagi pembeli dan akhlak menawarkan barang bagi penjual. Agar apa? Ayat ini terlaksana. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan penegasan ayat ini, maka dalam melaksanakan syariat jual beli harus berakhlak. Karena meskipun jual beli adalah perbuatan halal, namun jika mengabaikan akhlak bisa berubah menjadi riba. Jual beli harus antarodim minkum, sama-sama ridho, saling menolong, saling menguntungkan. Jika saling curang dalam proses jual beli, maka keuntungan yang didapat menjadi dan ketika penghasilan riba tidak mungkin barokah. Padahal itu dimakan. Doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Dari mana bisa barokah? Oh, yang dimakan riba. Tidak bakalan barokah. Dan hasilnya cuman sedikit kan. Mengurangi timbangan, mengurangi sukatan. Sedikit kan hasilnya. Itu sudah masuk riba dan membuat hidup tidak barokah. Apalagi yang dimakan itu hasil korupsi triliunan. Cuman mengurangi sukatan, curang dalam jual beli itu sudah riba. Dan haram, tidak barokah. Bagaimana hasil korupsi triliunan? Biar diurusan aja, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam jual beli boleh tawar menawar. Namun harus sopan,
tidak boleh saling melecehkan dan merendahkan nilai barang yang ditawar. Contoh, Pak, barang ini berapa? 25.000. Loh, barang jeleknya kayak gini 25.000, Pak. Di tempat saya 5.000, Pak. Lah ini nawar yang tidak punya akhlak. Yang punya akhlak apa? Pak, berapa ini? 20. Maaf ya Pak, boleh ditawar. Oh boleh, silakan. 15 ya Pak, oh belum boleh. 17 ya Pak, belum boleh. 20 ya, ya itu antara. Jadi meskipun boleh nawar, tidak boleh sembarangan nawar. Karena nanti akan menggeser antara minggu menjadi tidak ridho sama ridho. Nah demikian pula, barang yang sedang ditawar tidak boleh ditawarkan kepada orang lain. Saya ingatkan, kita kalau beli barang dan sudah jadi, kendalikan diri, jangan minta imbuh, Pak. Tuku lombok, berapa 1 kilo? 100.000. Nah, kok diimbui? Iya, yang jual bingung kan? Gak diimbui kulangganan, diimbui lombok larang. Kan dilema Pak, dilema. Lek gak diimbui kok gak dadi langganan, diimbui ku kulaan wis mepet. Akhirnya kan dengan terpaksa, wis gak apa-apa rugi-rugi. Akhirnya tidak antara di minggu, lah lomboknya gak barokah. Walaupun pedes, tapi pedesnya gak barokah. Bapak Ibu, nah sekarang urgenitas akhlak untuk kehidupan berbangsa. Syauqi Bey, seorang penyair dunia, pernah mengatakan, wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhum dhabat akhlakum zahab. Sesungguhnya kejayaan suatu umat, satu bangsa terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai utama. Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah bangsa itu. Jadi, akhlak ini tidak hanya mengatur pribadi-pribadi mukmin, muslim, tapi juga mengatur pribadi dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah inilah urgenitas akhlak yang pertama. Saya berlanjut sekarang urgenitas akhlak yang kedua. Akhlak salah satu ajaran pokok agama Islam. Jadi selain akhlak itu misi utama Rasulullah, akhlak itu salah satu ajaran pokok agama Islam, di mana pokoknya Rasulullah pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik. Ya Rasulullah, madin. Rasulullah ditanya, apakah agama itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Nah, hadis Nabi ini atau jawaban Nabi ini bahwa agama adalah akhlak yang baik itu sebanding dengan definisi ibadah haji. Bahwa haji itu al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Maka kalau orang sudah sampai di Mekah, kok tidak ikut wukuf, namanya belum haji. Walaupun sudah umroh, ngambil haji tamattu umroh, kemudian nggak ikut ke Arafah, keliling ke Jeddah sama Laut Merah. Di saat tanggal 9 Zulhijjah ada orang wukuf, maka dia tidak termasuk orang yang berhaji. Karena apa? Al-hajju Arafah. Sama ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Maka orang itu kalau enggak berakhlak sama dengan tidak beragama. Orang tidak wukuf sama dengan tidak haji. Itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan jawaban Rasul tersebut, maka di atas pundak seorang muslim melekat tanggung jawab untuk menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam seluruh aspek kehidupannya, sehingga berbeda dengan umat beragama selain Islam. Sekarang urgenitas akhlak yang ketiga, bahwa akhlak itu dengan iman dan amanah itu harus terintegrasi. Iman, amanah, dan aman itu harus menyatu dalam diri seseorang. Dasarnya apa? Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Tidaklah beriman orang yang tidak amanah dan tidaklah beragama orang yang tidak menepati janji. Tidak amanah, khianat, ciri orang munafik yang dapat meniadakan iman. Amanah adalah akhlak yang membuktikan orang itu punya iman. Ladina liman la adalahu, tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Menepati janji adalah akhlak, menandai keislaman seseorang. Ingkar janji adalah munafik yang merusak agama seseorang. Jadi rusaknya iman karena munafik khianat, rusaknya agama karena munafik ingkar janji. Dua ini sekarang jadi hiasan di negeri kita. Karena itu bisa dipertanyakan, integrasi iman dan akhlaknya di mana? Orang beriman itu mesti amanah. Dan Bapak Ibu, siklus ini gak bisa diingkari. Orang beriman itu harus amanah. Hadis Rasul menegaskan itu. Dan ketika amanah itu ditunaikan dengan baik, maka akan menciptakan rasa aman. Bapak Ibu punya pasangan yang iman dan amanah, mesti aman. Suami ketika punya istri yang mar'atus solihah, di istri yang beriman dan amanah, bapak tenang. Pergi kemanapun tenang, aman. Karena apa? Istriku amanah. Seorang istri punya suami yang beriman dan amanah, istri tenang. Karena apa? Suamiku amanah. Bapak Ibu nitip barang kepada orang yang amanah, Bapak Ibu aman, dan barang Bapak Ibu juga aman. Mengapa? Dipegang oleh orang yang amanah. Tapi kalau Bapak Ibu terlanjur nitipkan barang kepada orang yang tidak amanah, barang Bapak Ibu tidak ada jaminan aman. Dan Bapak Ibu selalu gelisah. Karena apa? Khawatir barangku disalahgunakan. Nitip barang saja, aman dan tidak aman, sangat tergantung iman dan amanah. Apalagi nitip negoro. Halo? Nitip barang saja, aman dan tidak amannya ditentukan iman dan amanah, apalagi nitip negara. Titipkan negara ini biar aman kepada orang yang beriman dan amanah. Yang jelas, wong sudah cetowelo-welo kok. Kobil Habil itu sudah nampak sekarang. Karena itu Bapak Ibu nggak bisa lepas iman dengan amanah. Dan hasilnya mesti aman. Karena itu Bapak Ibu sadari bahwa hidup itu adalah amanah. Al-Ahzab 72 sudah akrab ayat ini dengan kita. Al-Anfal 27 tinggal dibalik ayatnya. Sama-sama menganjurkan kita menjadi hamba Allah yang amanah. Nah, lantas saya nggak usah bacakan ayat ini karena sudah jelas ayat dan tafsirnya, terjemahnya.
Karena itu seperti apa langkah membangun pribadi amanah? Satu, mengimani dan mengamalkan ayat Allah yang memerintahkan bersifat amanah, sekecil apapun. Yang kedua, memelihara iman, jangan sampai rusak oleh sifat khianat dan dusta. Yang ketiga, menumbuhkan fitrah kejujuran, bahwa semua manusia senang dengan kejujuran, tidak ada manusia yang rela dikhianati. Bahkan orang yang mengkhianati, itu kalau dikhianati juga nggak bakalan mau. Tanyakan kepada para pengkhianat. Kalau dikhianati nggak bakalan mau dia. Menjajah, mau kan? Tapi kalau yang menjajah itu pada suatu saat dijajah, nggak bakalan mau. Sama. Orang berkhianat itu nggak disenangi orang. Dan dia sendiri kalau dikhianati juga nggak senang. Karena itu hidup ini senang dengan amanah. Senang dengan kejujuran. Semua orang senang dengan orang yang jujur. Dan semua orang tidak senang dengan orang yang berkhianat. Tapi kenapa hidup ini kok dihiasi dengan pengkhianatan? Mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar, warnanya adalah warna pengkhianatan. Dan sekarang tidak hanya bermuka dua, tapi doso muko. Mukonya sedoso sekarang. Pernah dengar kata doso muko? Sekarang ini. Waspada, termasuk golongan orang munafik. Karena khianat dan berdusta termasuk ciri orang munafik. Yang kelima, menyelamatkan diri dari azab yang akan diterima oleh orang yang berkhianat, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat. Inilah langkah membina pribadi amanah. Dan amanah itu adalah ciri orang yang beriman. Karena Rasul menegaskan, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang yang tidak amanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhlak muslim juga menepati janji. Ladina liman la adalahu. Tidak beragama kalau orang itu ingkar janji. Maka muslim harus menepati janji. Mukmin harus amanah, muslim harus menepati janji. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam surat An-Nahl 91, surat Al-Isra 34, dua ayat ini menyuruh kita untuk jadi orang yang menepati janji. Ya. Orang yang ingkar janji, kalau pada suatu saat janjinya diingkari, itu juga tidak mau. Karena itu wafi anfusikum afalat tubsirun, jadikan diri sebagai ukuran. Kalau saya nggak mau diingkari, semua orang juga nggak bakal mau diingkari. Kalau saya nggak mau dikhianati, semua orang nggak mau dikhianati. Karena itu hidup ini harus selalu mengaca diri. Wafi anfusikum afala tubsir. Nah, waspada, inilah ciri orang munafik yang merusak iman dan merusak agama seseorang. Sekarang yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Urgenitas akhlak yang keempat itu adalah ada hubungan antara akhlak dengan mizan. Mizan itu timbangan amal nanti di akhirat. Lebih berat mana timbangan amal kebaikan atau timbangan berat dosanya. Akhlak Islam bukan sebatas aturan interaksi dan komunikasi dalam kehidupan dunia saja. Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluq. Wa inna sahibu husnil khuluqi la yablughu bi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidak ada suatu amalan
yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi akhlak yang mulia itu menambah berat timbangan kebaikan amal di akhirat. Riwayat lain hampir sama, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedemikian substansinya ajaran akhlak dalam Islam. Sehingga memberi pengaruh sampai dalam kehidupan di akhirat. Berupa memberatkan timbangan amal kebaikan senilai dengan zikir, dengan kalimat tasbih dan tahmid. Berat sekali kan? Nah, ini Bapak Ibu, kita sering mendengar hadis ini. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amal, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala pujian untuknya. Maha suci Allah yang maha mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua kalimat ini menjadi lafaz zikir kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Untuk dua kalimat ini memberatkan timbangan amal. Dua kalimat ini mengandung pendidikan karakter, bernilai tinggi dan mendasar. Karena nilai kalimat tasbih harus berimbas terhadap yang membaca untuk konsisten menjaga kesucian lahir batin sebagaimana kalimat tasbih yang diucapkan. Yang kedua, kalimat tahmid harus berimbas terhadap yang membaca untuk konsisten menjadi orang yang terpuji, menghiasi perilakunya dengan akhlakul karimah. Jadi tidak sekedar lepas melafatkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, tapi dua kalimat tadi membentuk karakter suci dan mulia, terpuji. Nah, Bapak Ibu, mari kita dalami lebih dalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertasbih. Jadi akhlakul karimah itu memberatkan timbangan sepadan dengan beratnya melafadzkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Khusus zikir dan tasbih ini Allah perintahkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanudzukurullaha dzikron katsiran wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Pengertian zikir sebanyak-banyaknya itu zikir yang tidak berbilang dan tidak berangka. Selama masih ada angka dan bilangan, belum sebanyak-banyaknya. Karena masih bisa dihitung. Zikir 1.000, 1 juta, masih bisa dihitung. Karena masih ada 1 miliar. Yang dimaksud sebanyak-banyaknya itu, zikron kasiro, itu zikir yang melibatkan 4 potensi diri manusia. Pertama,
Zikir bil lisan. Lafat-lafat zikir diucapkan dengan lisan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak berhenti zikir bil lisan, tapi zikir bil qalbi. Melibatkan hati, membenarkan lafat-lafat zikir yang diucapkan oleh lisan. Sehingga apa? Hati mengantarkan karakter tasdik, membenarkan lafat-lafat zikir yang diucapkan oleh lisan. Tidak berhenti di situ, melibatkan zikir bil fikri, nalar, kecerdasan, menggali makna dan pesan moral. Lafat subhanallah itu maknanya apa, santemnya apa, pesan moralnya apa. Itu zikir bil fikri. Dan yang keempat, zikir bil amali, zikir dengan perilaku nyata. Bahwa semua lafat-lafat zikir yang bagus-bagus itu membawa perilaku orang yang berzikir sebagus lafat zikir yang diucapkan. Jadi zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amali. Itu baru zikron kasiro. Dan itu dijamin zikir yang benar. Karena kalau tidak melibatkan hati, pikiran, dan amal, bisa pula zikirnya menguap. Contoh, sambil ngedep dagangan, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi masih mengurangi sukatan, literan, menyembunyikan cacatnya barang, subhanallahnya menguap. Tidak berimbas pada perilaku. Masih mending jualan selalu ingat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Itu sudah zikir bil qalbi, zikir bil fikri, dan zikir bil amali. Meskipun tidak mengucapkan subhanallah. Itu zikron kasiro. Artinya zikron kasiro dengan melibatkan 4 komponen itu sadar, merasa selalu diawasi Allah, merasa bersama Allah dimanapun berada, sendirian, bersama-sama, sepi, ramai, selalu merasa bersama Allah. Itu zikron kasiro. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya tinggal 6 menit, saya harus kebut. Makna dan pesan moral tasbih. Kalimatnya pendek, Pak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalimat ini kalau diucapkan harus melibatkan hati. Harus melibatkan pikiran, kecerdasan, nalar, dan melibatkan perilaku. Sehingga hasilnya di samping itu. Jadi orang yang mengucapkan kalimat subhanallah, Maha Suci Allah, maka orang yang mengucapkan kalimat suci pertanda dia itu orang suci. Maka hatinya harus suci. Nah, hati yang suci itu akan meraih capaian lulusan namanya qalbun salim. Qalbun salim ini sampai di akhirat, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali hamba-hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang bersih dari segala yang mengotori hati yang sehat dari penyakit-penyakit hati. Jadi qalbun salim indikatornya 2, bersih sama sehat. Sehat dari penyakit hati, bersih dari segala yang mengotori hati. Nah, Bapak Ibu, itu capaiannya.
Orang yang mengucapkan subhanallah, pikirannya harus suci. Tidak budak, tidak negatif thinking, tidak menghayal ke sana kemari. Subhanallah mengantarkan pikiran suci. Untuk apa? Mencapai ulul albab. Seperti apa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya apa? Subhanaka fakina adzaban. Ada kata subhanaka fakina adzaban. Ujung ayat. Jadi orang yang sudah bertasbih, pikirannya harus mencapai ulul albab. Sekarang yang ketiga. Subhanallah itu kalau diucapkan harus mengantarkan ucapan orang itu harus suci. Sehingga lahirlah kaulan sadida. Ucapannya, kata-katanya, komunikasinya menggunakan perkataan yang benar. Subhanallah melahirkan ucapan suci itu menghasilkan kaulan sadida. Kaulan sadida itu perkataan yang benar. Indikator perkataan yang benar itu 3. 1, perkataan itu dikatakan benar kalau sumbernya ahsanul hadis, Al-Quran. Yang kedua, kaulan sadida itu sumbernya dari ucapan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena ucapan Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Muhammad itu kalau berbicara tidak didorong oleh nafsu, tapi dibimbing wahyunya Allah. Yang ketiga, kaulan sadida itu menuntut kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Sebab kalau berbeda antara kata hati dan kata lisan, namanya munafik. Lain di hati, lain di mulut, lain pula kenyataannya. Pagi dele, sore tempe, malamnya tempe bosok. Munafik lagi. Jadi, kaulan sadida menuntut 3 indikator. Bersumber dari ahsanul hadis, bersumber dari sabda Rasulullah, ada kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Sehingga enggak bertentangan antara hati dengan lisannya. Subhanallah mengantarkan kesucian perilaku. Hasilnya apa? Ahsanu amalah, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sudah jam 7. Jangan noleh jam ya, saya aja yang lihat jam ya. Ahsanu amal. Nah, sekarang yang terakhir, subhanallah harus mengantarkan kesadaran yang dimakan harus suci. Sehingga apa? Hati orang yang bertasbih itu suci, pikirannya suci, ucapannya suci, perilakunya suci, yang dimakan juga suci. Namanya halalan thayyibah. Maka dijamin, ini kesimpulan, dijamin. Orang itu kalau yang dimakan halalan thayyibah, pasti hidupnya hayatan thayyibah. Orang itu kalau yang dimakan halal dan baik, mengantarkan hidupnya menjadi baik, namanya hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Hayatan thayyibah. Kalau orang itu yang dimakan baik, hidupnya jadi baik, keturunannya zuriatan thayyibah. Keturunannya menjadi keturunan yang baik. Nah, kalau keturunan sudah baik,
dasarnya mesti kalimat thayyibah. Ibrahim 24:25. Kalau halalan thayyibah, hayatan thayyibah, zuriatan thayyibah, kalimat thayyibah akan memberi sumbangan berarti terwujudnya baldatun thayyibah. Itu kesimpulannya. Maka bagaimana bisa membangun baldatun thayyibah kalau yang dimakan hasil korupsi? Halo? Bagaimana bisa teriak menjadi pembela bangsa kalau meruntuhkan martabat bangsa dengan melakukan kecurangan dalam berbagai persoalan? Yang hasilnya tidak halalan thayyibah. Kalau tidak halalan thayyibah, bagaimana bisa hayatan thayyibah? Kalau hayatannya tidak thayyibah, bagaimana bisa menurunkan generasi yang zuriatan thayyibah? Kalau tidak menurunkan generasi zuriatan thayyibah, bagaimana basisnya dari kalimat thayyibah? Ya tidak mungkin. Kalimatnya mesti kalimatan khabisatan. Lantas pertanyaannya, apa kontribusi terhadap baldatun thayyibatun warabun ghafur? Nol. Ini kalau saya teruskan tambah serem, Pak. Tambah serem. Karena sudah mulai anget saya ini. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan nanti tolong dibaca di rumah satu ayat saja. Al-Baqarah 30. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu senang dialog. Maksud menjadikan khalifah di muka bumi, memberitahu kepada malaikat. Padahal kalau Allah nggak memberitahu, nggak ada masalah. Wong Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Tapi mengapa Allah memberitahu malaikat? Yang akhirnya malaikat interupsi kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan namamu? Allah jawab, Pak, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surat Al-Baqarah 30 ini menggambarkan hidup itu harus gemar dialog. Mencontoh Allah, dialog dengan malaikat. Sungguh pun kalau Allah enggak dialog, enggak ada masalah. Dan akhirnya Allah diinterupsi kan. Untuk apa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah? Jawaban Allah ini yang patut dicontoh. Allah tidak menunjukkan kekuasaan yang penuh arogansi. Allah tidak menunjukkan otoritarianismenya sebagai penguasa. Tapi Allah mengedepankan keluasan ilmunya. Maka ciri penguasa itu kalau berilmu. Kalau seorang penguasa tidak berilmu, sesungguhnya tidak berkuasa. Yang kuasa staf ahli yang lebih berilmu daripada penguasa. Halo? Dan kalau seorang jadi penguasa atas modal dari yang memodali, yang berkuasa yang punya modal. Dia sebagai robot yang diremote control oleh yang memodali. Ini a'lamu ma la ta'lam. Penguasa itu harus berilmu. Ilmu itu berkuasa dibanding kekuasaan. Allah tidak menonjolkan kekuasaannya dalam menjawab dialognya malaikat. Tapi Allah lebih menonjolkan ilmu. Dan malaikat akhirnya apa? Takluk. Andai kata apa yang dikhawatirkan malaikat terjadi dan komplain kepada Allah, Allah dengan tenang menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamu.
Dan Allah buktikan kalau ternyata instruksi malaikat tadi itu tidak benar. Ayat 31 menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama benda semuanya kepada Nabi Adam. Nama-nama benda itu disuruh menyebut malaikat, malaikat tidak tahu. Dan Nabi Adam disuruh menyebut bisa. Berarti apa? Unggulnya Nabi Adam di bidang keilmuan. Jadi Allah itu membekali Nabi Adam sebagai khalifah sekaligus sebagai Nabi dengan ilmu, Pak. Bukan dengan kekuasaan. Maka berkuasa itu harus berbasis ilmu. Saya enggak teruskan itu. Bapak Ibu teruskan sendiri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.